What's up rock and roll? 26 November 2019, teman gue kecelakaan motor. Verikana, gue udah sempet angkat di video gue beberapa kali. Dan ternyata saat itu kena tulang punggungnya. Yang paling parah itu kena tulang punggung. Yang patah-patah lain itu bisa disembuhin, tapi yang kena tulang punggung itu yang cukup fatal sih. Dan dokter saat itu memvonis dia 80% dianggap nggak mampu jalan, dianggap lumpuh gitu. Yang gue tahu banget, temen gue ini tuh emang mumpuni dan jago banget di motor, dan dia udah keliling Sumatera, keliling Jawa, Bali, Sumba, ke Nusa Tenggara sampai ke Sulawesi, dan nothing happens gitu. Dia memang sangat cekatan dan dia sangat safety riding. Jadi bisa kejadian itu di dia itu sangat mukul gua. Yang berat adalah gimana gua mesti menyaksikan temen gua hidupnya tuh berubah 180 derajat. Dari yang tadinya bebas lepas seperti angin di atas motor, hidupnya memang di atas motor, terus tiba-tiba dia harus bed rest di atas kursi roda. Kalau mau kemana-mana dibantu. Itu buat gua parah sih, kena banget nih gue. Dan sejak itu gue secara bawah sadar mulai ngerem semua tindakan riskan gue di atas sepeda. Jadi lebih ngukur gitu. Gue punya tanggungan soalnya, jangan sampai keluarga gue, anak istri gue, kakak gue, semua tuh jadi repot gitu gara-gara gue. Tapi gue juga gak mau jadi melempem gitu di atas sepeda gitu. Resiko itu akan selalu ada, tapi gue butuh diperkecil. Sehingga gue main sepeda jangan sampai jadi melempem gitu, jadi nggak berani ini nggak berani itu, semuanya jadi serba takut ini takut itu gitu, melempem aja gitu. Itu yang gue nggak mau. So, sesuai dengan cita-cita gue 2020, gue pengen punya body protector. Tapi ya secara gue konten kreator mountain bike tentu banyak maunya, karena gue pengen body protector yang punya prasyarat sendiri. Satu, nggak mau panas. Jangan sampai gue pakai body protector ini panas. Gue orang yang paling gampang dehidrasi, dan kalau udah dehidrasi sakit kepala, langsung mood gue berantakan. Yang kedua, jangan sampai nih body protector ngalangin pergerakan. Gue tuh udah bawa banyak peralatan lenong, dari mulai tas buat baterai, buat minum, buat perlengkapan, kamera di dada, di mana-mana. Jangan dibatasin lagi sama protektor, jadi kayak robot gue mainnya. Jadi gue pengen body protector yang bikin pergerakan gue tetap bebas gitu ya. Lalu yang ketiga, nggak ngalangin jersey. Gue seneng banget tampilan rider pakai jersey yang jelas kelihatan gitu. Paling kalau ngalangin ya paling chest strap buat GoPro gitu. Tapi kalau bisa jangan body protector yang nutupin jersey gitu. Selama ini kan banyak protektor di pasaran yang biasanya dipakai di motocross ya. Jadi yang dari plastik kaku itu. Tapi itu jadi nutupin jersey gitu, dan lu jadi terlihat sangat Robocop. Nah, gue tuh nggak terlalu suka sama look itu gitu. Banyak maunya ya. Tapi ya itulah. So, keputusan gue adalah mencari body protector yang gayanya bodysuit, yang ngikutin tubuh gitu, yang slim fit. Akhirnya gue ambil Fox Base Frame Pro SL. Jeng jeng. Ini produknya. Aneh kan, tipis. Ini yang menarik. Yuk kita bahas. Dia tuh sifatnya sama atau stylenya sama dengan base layer kita. Kalau kita mau pakai jersey kan kita biasa pakai lapisan dalam dulu tuh kayak singlet. Nah ini sama kayak gitu, kutung gitu ya, base layer sebelum jersey. Cuma bedanya dia punya pelindung di dada, di pinggang deket pinggul, sama di punggung. Ini yang paling penting, di punggung, untuk melindungi tulang punggung. Potongannya slim fit banget ya, kayak singlet ya. Kayak singlet, jadi praktis, nggak ada lipetan-lipetan yang nggak perlu, kecuali ya lipetan perut gue yang asu ini men.
bahan kainnya, materialnya enak banget karena dia elastis dan dia sifatnya jaring. Jadi dia punya pori-pori yang sangat besar untuk bisa menguapkan keringat lu dan kulit lu tuh masih bisa napas gitu. Dia nggak bikin lu jadi kepanasan atau sumuk atau ngelekep gitu. Nggak terjadi itu karena dia bahannya berpori lebar banget gitu. Plus dia warnanya hitam. Jadi ngumpet di balik jersey. Bener-bener nggak ketahuan. Stealth gitulah. Low profile, nggak kelihatan lu lagi pakai protektor. Jersey lu tetap aman, bisa terekspos. Nggak terlalu tebel sehingga lu mau pakai chest strap, mau pakai tas pinggang juga nggak jadi membuat tubuh lu jadi blendek-blendek, bulky gitu. Ini adalah pilihan body protector yang buat gua tepat, cukup menjawab. Mari kita bahas material protektor. Dia pakai 2 tipe material untuk protektornya, yaitu satu, EVA Foam. Ini untuk bagian dada dan pinggul. Enteng banget, nggak kayak busa ati pada umumnya, tapi terlihat jauh lebih padat gitu. Kayaknya EVA Foam yang mahal nih, bukan EVA Foam yang buat sendal jepit Eiger gitu, bukan. Oke nih, tapi buat gua sih ini formalitas aja, yang penting ada protektor buat dada dan pinggul gitu untuk tulang panggul. Yang penting justru yang buat tulang punggung, karena yang gue uber emang yang itu kan. Tulang punggung itu fatal, jadi gue butuh protektor yang oke di tulang punggung. Ini bahannya. Jeng jeng. Ini nama bahannya adalah D3O. Ini banyak yang pakai, ini Fox pakai, Scott pakai. Dia udah military grade, dia bisa dipakai biasa dipakai di industri juga, motor sport macam-macam lah. Dia kayak silikon gitu, yang kalau misalnya dipencet normal, dia tuh empuk-empuk gitu, pejal, padet gitu, tapi empuk lah. Tapi kalau dia kena impact yang keras dan cepat, tangan ini gue yang sakit, men. Dia mendadak menjadi liat dan padat, sehingga dia menyerap benturan dan nyebarin semua tekanan gitu loh. Jadi tekanan yang datang kencang itu tuh dibuyarkan gitu. Gue gini, tuh ini sakit ya. Pas gue di sini, ini gue yang sakit. Aneh lah, rada-rada magic nih. Kalau dipencet gini dia empuk, tapi kalau pencetannya kenceng dia ngedadak jadi kayak kayu gitu loh. Dan saking nggak percayanya, gue cobain, gue eksperimen sendiri, gue pukul pakai martil. Jadi untuk ngelindungin punggung, insya Allah dia mumpuni ya, dan dipakai sama Fox mestinya ya terjamin lah ya. Nah, dia juga ada lubang-lubang tuh di dalam sini. Itu ada lubang-lubang nih. Ini untuk pori-pori tubuh lu, jadi lu tetap masih bisa napas gitu kulit lu, nggak ngelekep gitu, fungsinya itu. Plus dengan mudah ini bisa dilepas pasang gitu dari si kaosnya sendiri ya. Dia bisa dilepas pasang dengan mudah untuk dicuci gitu. Ini tinggal disabunin seperlunya gitu, dicuci. Si kaosnya ya tinggal masukin mesin cuci, selesai. Nyantai gitu pakai ini tuh. Malah gue berpikir kalau misalnya ini udah mulai robek-robek, kita bawa aja ke tukang jahit, kita bikin sendiri. Yang penting ininya aman. Ini gue pakai kemarin ke Toba, makanya karena gue tahu gue keluar pulau, wah resikonya pasti nambah, nggak familiar sama tempatnya, jadi mendingan gue extra protection. Riding XC seharian dari pagi sampai sore ke menjelang malam, naik tanjakan dan sebagainya, emang sengaja ya gue pakai meskipun XC, dan gue nggak ngerasa panas, gue nggak ngerasa ngelekep, gue nggak ngerasa sumuk, mungkin karena lubang-lubang itu ya. Lalu di Cikole juga gue pakai seharian, naik turun tuh trek DH,
Lalu abis itu kan kita ke Jayagiri, goes, tanjakan dan sebagainya, sampai akhirnya mau mandi di rumah Dodi, itu gue baru nyadar, iya gue masih pakai protektor gitu. Jadi bener-bener nggak berasa, nyaman sekali dipakai. Lalu secara tampilan, lu sendiri nggak ada yang tahu kan, lu nggak ada yang merhatiin kan pas di yang Cikole atau yang di Toba itu gue pakai, nggak ketahuan kan? Gue aja pas lihat hasil di gambar, ini kan gue pakai protektor ya, tapi kok kayak nggak kelihatan gue pakai protektor gitu. Cukup sukses dia, gaya stealth-nya itu, gaya ninjanya sembunyinya cukup sukses. Ngumpet di balik jersey nggak ketahuan, meskipun jersey gue kan cenderung fit ke gue ya, nggak gombrang gitu. Dan gue juga ngerasanya jersey tuh nggak jadi kayak semakin ketat gitu dengan gue pakai ini. Pertanyaannya, apakah ini sudah pernah terkena impact? Amit-amit jangan deh. Ya dia kena impact ya, gua tampol pakai martil aja barusan gitu. Tapi kalau bisa selama gua pakai jangan sampai pernah ada kejadian deh gitu ya. Gua pakai ini demi pengamanan gitu, dan gua ngerasa gua udah mengamankan bagian tubuh gua yang paling terekspos dan cukup vital, yaitu tulang punggung gitu. Ada ikhtiar untuk jaga diri di situ. Secara harga agak ngejedak sih harganya, dia di 2,7 juta. Tapi ya demi proteksi ya mau nggak mau gue beli. Secara keseluruhan gue ngerasa lumayan puas karena nggak berasa pakai, nggak merubah penampilan, nggak kelihatan lagi pakai protektor, pergerakan gue nggak terganggu sama sekali, dan ada rasa aman yang secara mental bikin lebih stress free gitu loh. Nggak ragu-ragu untuk mengambil tindakan di atas sepeda karena gue tahu udah ada yang ngamanin. Bukan berarti jadi sembarangan ngambil tindakan, tapi jadi lebih nggak ragu aja gitu. Itu sih yang gue rasain dari base frame Pro SL ini. Cuma gue ada kecewanya sama peditnya Fox gitu, naruh di trio ini hanya di bagian belakang gitu. Kenapa sih nggak depan juga, pinggul juga gitu? Kenapa? Ya mungkin ada yang tipe itu tapi lebih mahal, mungkin begitu kali ya. Gue ngerasa kalau misalnya dengan harga 2,7 tapi proteksinya depan belakang seragam pakai di trio, jadi lebih trot gitu, lebih puas gitu mestinya. Cuma ya apa yang ada ini syukuri, maksimalin. Yang penting ikhtiar untuk melindungi diri sejauh ini gue ngerasa sudah maksimal. Ingat loh, yang punya badan ini tuh nggak cuma diri kita sendiri gitu, tapi mungkin ada orang tua, ada istri, ada anak, ada keluarga yang lain. Mereka juga berhak terhadap kesehatan dan keamanan tubuh kita. Coba pikirin itu deh. Kembali ke ceritanya Ferikana, temen gue itu yang divonis lumpuh itu, gue harus angkat jempol sama tuh anak. 2 tahun berjuang gila-gilaan, dan per hari ini dia sudah bisa berjalan tanpa tongkat. Belum lancar, tapi dia sudah berhasil membantah vonis dokternya sendiri. Ada ambil jauh. Dia bisa jalan lagi itu karena pasti direstui sama Tuhan, dan perjuangannya dia gila banget. Gue lihat prosesnya emang edan banget. Wong edan. Sementara gua dan mungkin beberapa dari kita lah, mayoritas dari kita belum tentu punya semangat juang, belum tentu punya keberuntungan yang sama dengan teman gua itu. I know my limit. Nggak mungkin gua punya kemampuan berjuang seedan dia tuh, nggak mungkin. Ada lolos. Maka dari itu gua butuh proteksi tambahan. Semoga bisa bantu melindungi diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bismillah, mari kita gaskan kembali. Oke, sekian dari gua. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, semoga tidak meracuni untuk lo beli protektor ini. Untuk yang belum, jangan lupa like, subscribe, tombol lonceng,
dan share. Oke baby, rock and roll. Het. 3, 2, 1, ya. Oke baby. Wih, dahsyat.